Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andri Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 13 Maret 2024, di mana kemarin kita udah dapat rilis data tentang CPI and Core CPI Amerika Serikat. Ini merupakan data inflasi dan sangat mengejutkan. Inflasi dari Amerika Serikat justru naik dari 3,1% naik menjadi 3,2%. Namun core CPI-nya sudah mengalami penurunan dari 3,9% turun menjadi 3,8%. Jadi dari data kemarin kita bisa melihat bahwasannya inflasi masih cukup tinggi, teman-teman. Masih cukup tinggi, dan ingat Fed punya cita-cita untuk menurunkan suku bunga sampai 2%. Jadi masih cukup jauh. Ya udah dekat sih, tapi agak jauh lah perjalanannya karena ternyata rilis data kemarin itu nggak sesuai dengan forecast atau tidak sesuai dengan prediksi ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan dapat rilis data lagi terkait dengan manufacturing, tapi kali ini dari Inggris ya. Kemudian juga ada data soal trade balance dari Inggris juga. Dari Amerika Serikat datanya ada crude oil inventory. Jadi mungkin akan memberikan impact juga terhadap pergerakan dari mata uang seperti pound sterling, kemudian ada dolar juga, euro juga. Siap-siap dengan volatilitas yang mungkin terjadi pada market seperti hari kemarin tuh. Kalau teman-teman perhatikan ketika menjelang rilis data CPI, market sangat-sangat volatile ya, Bitcoin naik turun, teman-teman, dan ya begitulah market ketika memang ada rilis data penting. Jadi hati-hati selalu bagi teman-teman yang trading di market futures. Oke, ini sekilas tentang CPI kemarin yang mana didominasi oleh all item eh, yang mana tidak termasuk dengan food dan juga energi ya, itu mengalami tren kenaikan sampai 3,8%. Sementara dari energi, harga energi udah turun, berarti minyak dan lain sebagainya itu turun. Food-nya justru mengalami kenaikan karena mungkin peningkatan dari jumlah apa namanya, jumlah minat orang untuk berbelanja makanan, teman-teman. Itu rilis data tentang CPI kemarin. Lalu ada beberapa berita nih dari market. Yang pertama dari Jimmy Dimon. Dia adalah CEO dari JP Morgan, salah satu perbankan terbesar di Amerika Serikat, yang kabarnya dia berargumen, teman-teman, meminta untuk Fed jangan dulu nih turunin suku bunga. Turunin suku bunganya setelah bulan Juni aja, jangan dulu cut rate, katanya, untuk menstabilkan ekonomi, untuk menstabilkan inflasi, teman-teman. Padahal JP Morgan ini adalah salah satu bank yang besar, jadi otomatis ya secara pendanaan mereka sangat kuat. Namun yang ketar-ketir adalah bank-bank regional yang kecil, teman-teman. Silicon Valley Bank dan kawan-kawan itu udah setahun penuh loh nahan diri, disebabkan karena ya suku bunga terus mengalami tren kenaikan waktu itu dan sekarang berada di posisi yang sangat tinggi. Mereka udah sangat kesulitan likuidasi. Makanya ke depan banyak orang yang akan meramal bahwa Fed baru akan menurunkan suku bunga ketika udah banyak bank-bank kecil yang akhirnya kolaps karena nggak mampu bertahan, teman, terkait dengan suku bunga yang tinggi. Ini bank besar JP Morgan ya aman aja sih. Kemudian teman-teman, US Treasury saat ini itu sedang membicarakan terkait dengan new crypto tax rules. Ini berhubungan sama perpajakan ya, yang berhubungan sama kripto. Teman-teman, proposal ini akan dipakai ya itu di tahun 2025. Tapi sekarang udah dihitung nih budget-budget tentang mereka punya perpajakan. Ya, ini mencangkup mining itu bakalan naik cost-nya menjadi 30%, teman-teman. Jadi ya ini ada peningkatan jumlah pajak ya untuk para miners. Kemudian juga berhubungan sama crypto exchange juga akan terpengaruh, teman. Jadi bisa dibilang dengan adanya peningkatan jumlah pajak ini, mereka dari regulasi sendiri itu pengen untuk menekan penggunaan dari pada bahan bakar ya, terutama listrik. Kenapa demikian? Karena listrik saat ini kan masih mayoritas dihasilkan oleh energi yang tidak terbarukan. Jadi untuk mendukung green energy, teman-teman, itu penambangan kripto coba untuk tahan dengan cara menaikkan pajak. Kemudian ada data cukup bagus dari Keiko yang menunjukkan saat ini posisi dari Bitcoin daily trade volume itu mengalami tren kenaikan. Nah, kenaikan volume ini
didasarkan dengan dua hal. Berarti ada orang yang jual, ada juga orang yang beli. Makanya volumenya bisa naik. Ya, jadi menunjukkan bahwa saat ini transaksi di market Bitcoin itu lagi tingginya. Dan fase ini tertinggi sejak 2021, teman-teman. Terakhir kali fase tertinggi ini dicapai di Januari 2021. Jadi sekarang kita udah dalam fase-fase puncak kenaikan daripada volume perdagangan Bitcoin yang paling tinggi dari semua perhitungan exchange yang ada. Kemudian Bitcoin Open Interest and Funding Rate. Ini juga mengalami tren kenaikan, yang berarti ada funding rate, ada masuknya investor-investor yang besar, teman-teman, masuk ke market crypto dengan jumlah yang lebih besar belakangan. Kemudian dari rilis data Keiko juga ada Bitcoin Aggregate 2% market depth. Sama mengalami kenaikan dan sekarang posisinya yang as justru lebih banyak daripada yang bid. As itu berhubungan sama orang yang pengen jual dan bid orang yang pengen beli. Jadi dalam posisi kenaikan Bitcoin di all time high yang baru ini, trading udah mulai para trader udah mulai berbelok, teman-teman. Udah mulai ada tekanan jual yang lebih tinggi pada pergerakan dari Bitcoin. Ya, disebabkan karena banyak traders yang coba untuk ambil profitnya di posisi sekarang. Tapi ingat, sekali lagi, meskipun asnya tinggi, ini baru indikasi awal, teman. Awal bukan berarti market akan ngedam juga ya. Itu kemudian ada data juga dari Glassnode yang kurang lebih sama, teman-teman. Investor profit taking mengalami kenaikan yang sangat signifikan ketika pergerakan Bitcoin menembus level 72.000. Teman-teman, ini data yang cukup make sense ya kalau kita lihat dari korelasi Keiko dengan Glassnode ini cukup sama, teman-teman, di mana aksi taking profit, volume perdagangan itu memang sudah mengalami tren kenaikan disebabkan karena ya kenaikan harga dari Bitcoin yang sudah bikin orang-orang ngiler buat taking profit, teman. Kemudian posisi saat ini juga supply dari eh, sorry, dari holder ya. Ini dari holder Bitcoin yang mengalami cuan ketika dia mulai beli Bitcoin itu di Oktober 2023, terus mengalami peningkatan. Artinya investor baru yang baru masuk market crypto dan kebetulan beli Bitcoin kemarin waktu harganya ada di kisaran 30 ribuan, itu yang paling banyak hold Bitcoin saat ini. Jadi jumlah holdernya terus mengalami tren kenaikan. Ini bagus dan ini positif buat market. Realize CapNet Position Change. Ini adalah data terkait dengan jumlah capital inflow yang masuk saat ini mengalami tren kenaikan. Kemudian net capital outflow tidak terlalu nampak ya. Jadi dalam posisi sekarang ternyata capital inflow yang masuk itu jauh lebih mendominasi daripada capital outflow. Dan itu pun membuat pergerakan dari Bitcoin mengalami tren kenaikan yang sangat signifikan. Oke, kita pindah lagi ke beberapa news. Ini datang dari Bangkok, dari Thailand. Kabarnya SEC Thailand itu baru aja melakukan amandemen terkait dengan kebijakan investor dari Thailand yang sekarang sudah boleh membeli aset ETF Bitcoin di Amerika Serikat. Ya, meskipun dari pihak Thailand sendiri dia tidak meluncurkan produk ETF, tidak ada manajer investasi di sana yang meluncurkan ETF Bitcoin, tapi investornya diberikan opsi atau diperbolehkan lah untuk beli ETF yang ada di Amerika Serikat. Ini tentunya berita yang bagus untuk pergerakan dari harga Bitcoin. Kemudian ini data terkait dengan analis Bloomberg yang menurunkan probability atau kesempatan untuk di-approve-nya ETF Ethereum pada bulan Mei yang sebelumnya ada di 60, sekarang menjadi 30. Wah, ini udah mulai ya, dari analis Bloomberg sendiri udah mulai tidak confident lagi sama approval dari Ethereum. Ya nggak tahu lah, nanti kan kita tunggu aja keputusannya, teman. Oke, saat ini posisi dari pergerakan Bitcoin itu cuan ya. Posisi kenaikan lagi dalam strong movement bullish, teman. Dan aktivitas sendiri long term holder itu lebih aktif untuk saat ini. Artinya mulai ada pergerakan
semacam taking profit ya daripada long term holder. Itu dari data yang bikin di CryptoQuant. Kemudian BlackRock, dan juga Fidelity sekarang total kalau digabung ya itu hold sekitar 331.000 Bitcoin. Wow, sangat besar teman-teman. Ini Larry Fink lagi benar-benar promosi ini terkait dengan ETF Bitcoin yang dia punya. Jadi dia muncul di banyak sekali media belakangan ya. Oke, lalu gimana nih kenaikan dari market Bitcoin di perdagangan hari ini? Sebelumnya aku mau ucapin congrats dulu, kayaknya kemarin algo kita sempat spill dan hari ini melesat ya teman-teman. Algo ini ada potensial inverse Head and Shoulders dan kita udah posting kemarin, dia udah confirm breakout dan sekarang ada beberapa target di atas yang bakalan dicapai teman-teman. Ya semoga bisa naik 200% lah buat algo. Kemudian kemarin Manta juga lumayan. Injektif ini juga mulai menarik teman-teman di perdagangan kemarin. Injektif alami tren kenaikan ya, dia baru aja breakout dari mereka punya channel teman-teman dan sekarang potensial masih growing. Celestia juga kita sempat bahas kemarin di video pembahasan Celestia dan juga Manta. Ini udah ada tanda-tanda breakout teman-teman, semoga bisa dikonfirmasi bullish ya. Dari smart money juga udah sedikit muncul untuk Celestia, udah lama sideways nih Celestia. Semoga bisa closing time frame daily-nya semoga bisa bagus. Oke, itu sih dari beberapa koin yang kita pantau. Mari kita lihat untuk Bitcoin ya. Di perdagangan Bitcoin kemarin ada sedikit gejolak teman-teman. Bitcoin sempat drop turun sampai 70 ribuan. Dan ada teman-teman juga yang panik melihat penurunan yang terjadi. Ya kalau kita lihat dari rilis data on-chain, kita menemukan memang ada mulai pergerakan dari long term holder yang sedikit demi sedikit mengalami aksi taking profit atau melakukan taking profit. Even meskipun pergerakan Bitcoin sempat turun, tapi dia rebound juga lumayan cepat, teman. Yang menunjukkan bahwa buyers nggak kalah antusias dengan harga Bitcoin saat ini meskipun sudah terlampau tinggi. Jadi antara yang jual lumayan banyak, yang beli pun juga nggak kalah banyak. Jadi bisa mengimbangi lah. Pergerakan Bitcoin bisa stabil bergerak di kisaran level 71.400. Dan untuk saat ini pergerakan Bitcoin terbilang masih bagus teman-teman. Masih bullish secara jangka panjang, belum mulai ada indikasi koreksi yang dalam ya. Mungkin karena inflow dari banyak hedge fund juga masih ada teman-teman. ETF Bitcoin benar-benar punya peran untuk saat ini. Dan ya masih menunggu kapan Bitcoin bakalan koreksi. Sementara sih belum muncul indikasinya. Kemarin BTC Dominance juga mengalami kenaikan tipis sekitar 1,1%, menyebabkan banyak altcoin kemarin terkoreksi, termasuk juga Ethereum, meme token, Dogecoin, Litecoin, dan koin tua yang kemarin kita spill naik. Hari ini koreksi agak dalam, teman-teman. Disebabkan karena dominasi dari Bitcoin udah mulai melemah. Itu sih, AAV ini menarik, boleh dipantau. Ilika juga menarik, siapa tahu hari ini masih lanjut. Tapi dari Bitcoin-nya sendiri ya sepertinya masih bakalan bagus trennya. Dari time frame weekly juga kita udah bahas, kemarin overall closing-nya baik. Daily juga kemarin closing-nya bagus. Dari time frame 4 jam udah mulai ada kayak tekanan-tekanan jual ya, dan kemungkinan Bitcoin dalam jangka waktu pendek mungkin masih bakalan stabil aja teman-teman, bergerak sideways, bergerak di atas level support saat ini di all time high yang lalu ya, yaitu di 66 ribuan something. Selama Bitcoin belum drop turun di bawah dari 66.000, saya rasa pergerakan Bitcoin masih bisa sustain stabil di level-level tertingginya saat ini. Yang mungkin harus diwaspadai adalah impact dari pergerakan di XY yang benar-benar sangat volatile. Sangat-sangat bisa memberikan pengaruh ke market crypto ya. Itu jadi untuk jangka waktu pendek kemungkinan masih akan ada gerakan koreksi cenderung sideways ya. Tapi secara jangka panjang saya rasa Bitcoin juga masih akan bagus. Volumenya masih bagus, smart money juga terbilang ya masih bagus lah untuk pergerakan Bitcoin. Jadi paling gitu aja deh buat pembahasan Bitcoin dan juga pada market. Semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Dapat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.